Halo guys, welcome. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya bikin autentikasi pakai React front-end dengan store management bernama Zustan. Kenapa Zustan? Kenapa nggak Redux? Karena Zustan itu lebih beginner friendly. Jadi kalian gampang ngerti, ibaratnya baru bisa React, udah bisa store management gitu loh. Wah ini bagus banget gitu kan. Nah sekarang kita langsung aja coba gimana cara implementasinya. Oke, sekarang di sini gue punya dua page pakai React Router DOM ya. Yang pertama ada page login, yang kedua ada page protected. Jadi protected ini kita pengen lindungi kalau orangnya itu udah login. Kalau belum login, berarti nggak bisa ke sini gitulah. Terus kalau yang login, ini gue ambil template aja pakai front end free ya, di Google. Jadi entar hasilnya bakalan kayak gini. Nah, ini untuk root loginnya, kalau ini untuk root home-nya. Jadi cukup cuman protected-nya aja gitu loh. Tujuannya sebenarnya biar ngerti aja gimana caranya pakai store management. Jadi kita nggak bakalan kompleks, nggak bakalan kayak gimana-gimana. Kita bakalan langsung aja coba implementasi ya. Oke, step awal kalian ke Google lalu search Zustand. Zustand itu artinya store management pakai bahasa Jerman kalau nggak salah ya. Coba kita cek aja ya. Nah, ini kan ke halaman Zustand-nya nih. Kita kita langsung ke Git-nya aja. Kita langsung ke Git. Nah, nih dia bisa dilihat di sini ya. Jadi dia itu kayak small, fast, and scalable barebone state management gitu loh. Nah, jadi sebenarnya simpelnya ini sama kayak Redux lah, tapi lebih gampang pakainya. Nah, ini tinggal copy, kalian coba install di uh, aplikasi React kalian ya. npm install Zustan. Oke, udah done. Sekarang kalian butuhkan adalah folder bernama store. Gue biasanya plural ya, jadi pages, jadi page, jadi pages, store jadi stores. Ini terserah kalian sih, senyamannya aja. Kenapa gue plural? Karena gue merasa di sini bakalan banyak store nantinya di aplikasi kita kan, nggak cuman satu file aja. Jadi ya plural aja lah, gue sukanya. Di sini gue pengen bikin yang namanya auth.js. Jadi ini tempatnya untuk store semua store management atau state management yang berkaitan dengan autentikasi seperti itu. Nah, di sini kita ekspor function use store, use auth store gitu ya. Jadi ini kayak sebenarnya tuh kayak custom hook aja gitu. Sama dengan sorry ini tapi gue biasanya pakai ini ya, bukan function yang lama tapi function yang baru. Cons sama dengan create. Create itu ininya Zustan ya, dengan parameter set, set. Nah, gini. Nah, cuman biar langsung return, langsung aja kayak gini. Nah, create ini kita tinggal import pakai Zustan ya. Kita tinggal import kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal return state-nya gitu loh. Nah, apa aja nih? Gue pengen namain yang pertama itu is auth ya. Is auth kita kasih false saja. Jadi is auth itu artinya apakah dia auth itu ya, bahasa bahasa apa namanya translate-nya gitu ya. Nah, di sini gue mau ada yang namanya kita bisa namain login. Cuma kalau gue biasa namanya post login karena kita nggak post gitu ya. Isinya adalah function kosong. Terus kita juga pengen ada post logout ya. Isinya kita kosongin dulu. Nah, oke. Sekarang ini maksudnya apa? Gitu kan. Nah, maksudnya adalah is auth itu ibaratnya kalian punya use state ya. Use state kan ya state-nya React yang biasa tuh ya. Yang hook-nya React itu yang use state. Cons is auth, set auth gitu kan. Use state gitu kan. False kan sama sebenarnya artinya. Bedanya kalau use state
ini kalian cuman bisa pakai di komponen ini aja ya. Cuman bisa dipakai di komponen loginnya aja. Sedangkan kalau kalian declare di Zstan, kalian bisa pakai di mana-mana. Literally di mana-mana. Inilah makanya kita butuh yang namanya state atau store management di React kita supaya penulisannya rapi, nggak perlu konteks, nggak perlu provider nggak jelas, pakai aja langsung kayak gini. Ntar makanya itu tinggal kayak gini nih. Const is auth sama dengan use auth store state. State-nya yang mana nih? State-nya itu yang state.isAuth. Jadi sekarang ini artinya isAuth itu adalah mewakili variabel isAuth yang ada di sini, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya pakai useState, isAuth, setAuth sama dengan useState false. Ini artinya sama nih, si ini sama si ini sama, gitu ya. Si isAuth ini sama isAuth ini sama, jadi langsung bisa dipakai di sini gitu loh. Ya. Nah, ini kalau kalian mau ngetes, coba aja di sini kita tulis kayak H1, terus kita coba print isAuth. Dia bolehan sih, nggak tahu bakalan ke refresh apa enggak ya. Coba kita ke halaman, kita cek, ini ada H1, nah ini kan kosong kan, karena dia bolehan. Coba kita string ya. Nah, ini false nih, tuh, ada kan? Jadi kita coba boolean aja, kita hilangin dulu uji cobanya. Ups. Nah, biar bersih lagi. Oke, sekarang udah paham ya itu maksudnya apa gitu kan. Nah, sekarang gimana cara set state-nya gitu kan. Jadi kalau pakai use state kan is auth sama set auth misalnya kan. Gimana cara pakai si set auth-nya gitu loh. Nah, ini bakalan kita pakai di sini nih, post login dan post logout. Oke, sebelum kita lebih jauh ke post login dan post logout, di sini gue mau kasih logic nih, ya. Ini gue zoomin kali ya, supaya kelihatan. Sorry banget tadi nggak gue zoom ya. Jadi mungkin kalian bisa zoom sendiri. Nah, ini isAuth ini kan initial value-nya adalah false, ya kan? Artinya apapun yang terjadi ini false, gitu lah. Pada saat website itu di refresh. Nah, gue pengen initial value-nya itu melalui local storage ya karena kan kita biasa kan bikin login logout itu kan pakai local storage ya. Jadi initial value-nya itu adalah local storage get item, kita ambil user aja lah. Jadi nama key di local storage-nya adalah user. Kalau dia ada, kita bakalan pakai local storage get item user. Cuma kalau nggak ada, baru false gitu loh. Jadi dia ngecek dulu di websitenya, ada nggak nih local storage untuk item user. Kalau nggak ada, baru dia false. Cuma kalau ada, ya udah pakai itu aja gitu loh. Untuk sebagai initial value dari state kita gitu loh ya. Semoga make sense ya. Jadi nanti pada saat login nih, nanti di login terakhir itu kita nge-state di local storage gitu loh. State item user jadi true misalnya. Nah, ntar kalau misalnya terus kita refresh websitenya, ini nggak false, tapi ini ngambil dari yang true tadi, gitu loh ya. Dan semoga make sense ya. Cuman kita nggak bakalan langsung kayak gini, kita delete dulu biar rapi ya. Nah, udah deh, kayak gini aja untuk initial value-nya. Sekarang kita bahas yang post login. Oke, sebenarnya cukup simpel. Pada saat post login kan logiknya adalah kita itu merubah state si isAuth menjadi let's say true gitu kan. Lalu merubah local storage untuk item user menjadi true juga misalnya. Berarti cukup seperti ini aja. Set isAuth true. Lalu local storage set item user true. Gitu aja. Nah, cuman gua itu pengen atau biasa bikin itu sebenarnya pada saat di use auth atau local storage itu value-nya bukan cuman true or false, tapi langsung apa namanya
kredensial user balikan dari API. Nah, cuma karena ini kita nggak ada API-nya, kita itu uh, jangan true juga, tapi objek dari apa yang kita terima dari front end. Gitu, misalnya email dan password gitu ya. Nah, di sini kita define di post login itu menerima parameter data gitu ya, menerima parameter data. Lalu di data itu ada email dan password kan. Data misalnya kayak gini, password. Nah, kayak gini kan. Nah, terus jadi state set itu sebenarnya panggil key-nya mau yang mana mau kita ubah, terus isinya apa gitu loh. Jadi makanya di sini bentuknya objek, parameternya set ini nerimanya objek, terus makanya kita harus define di dalam objek tersebut key mana yang mau kita ubah gitu ya. Nah, terus di sini email itu adalah data.email, passwordnya adalah data.password. Atau biar bisa lebih rapi lagi, kalau kayak gini kan berarti kan gue harus kayak gini nih. Ini copy, ini paste. Kan jadi 2 kali ngoding kan. Ini nggak baik kan. Karena kita menerapkan just code once gitu loh. Nah, di sini kita bisa kayak cons input sama dengan ini. Kayak gini ya. Terus input ini bisa kita pakai di sini. Seperti itu. Terus kita rapiin jadi satu line. Nah, jadi kayak gini. Kita save. Terus kalau berhasil berarti kita kan, let's say ini berhasil, kita tembak API-nya terus berhasil gitu kan. Kita return true aja. Sebagai lemparan ke front end-nya aja sebenarnya. Terus ini. Nah, kalau yang lockout, berarti kan logikanya kan yang ini jadi false. Ya kan, si is out ini jadi false. Lalu local storage-nya juga jadi nggak ada. Si kehapus gitu loh ya. Si user itu kehapus. Nah, berarti caranya adalah set is out false. Ya. Lalu local storage remove item user return true. Gitu ya. Nah, di sini kita kasih try catch saja biar rapi ya. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya di logic kita ya, karena logic kita sangat simple dan expected-nya sangat mungkin jadi true gitu loh. Cuman nggak apa-apa, kita kasih try catch saja. Lalu di sini misalnya console log error aja. Ini juga sama, kita kasih try catch. Cuman yang ini cut sini. Oke, rapi ya. Nah, sekarang kita coba implementasi gimana caranya. Oke, caranya untuk implementasi di front end kita sangat mudah di HTML kita ya. Caranya kita declare dulu satu persatu biar rapi aja sebenarnya. Is auth sama dengan use out store. Nah, gitu ya. Terus kita juga bikin post loginnya seperti use out store state post login, lalu post logout. Logoutnya ntar di halaman yang home ya. Jadi kita nggak butuh logoutnya dulu nih. Nah, is out juga sebenarnya belum butuh karena kita cuma butuh post loginnya aja gitu ya. Oke. Berarti kita butuh logic post login di dalam button ini dong. Jadi kalau button ini on click ya, dia akan menjalankan post login dengan parameter data gitu kan. Yang kayak tadi ya. Data itu nerima email dan password. Berarti kita butuh use state cons data set data sama dengan use state dengan initial value bisa seperti ini, password. Oke, kita jangan lupa import use state-nya. State react. Iya. Di sini ada cons handle change. Kita terima parameter event ya. Lalu kita return
return set data, kita copy data sebelumnya, lalu kita panggil target name, target value ya, gitu ya. Jadi kita tinggal taruh name-nya di setiap input kita di sini misalnya name, email, name, password ya. Oke, jadi terus kita bisa bikin kayak di sini on change handle change. Ya semudah itu ya. Kita copy lagi, kita paste. Oke. Set data, oke. Sekarang kita coba ya. Kita coba misalnya nah ini kita lupa taruh value-nya ya biar dia jadi controllable ya. Value-nya adalah data.email. Yang ini juga value-nya adalah data.password. Nah, ini ya. Kita refresh. Sekarang kita coba detect state-nya ya. Kita kasih log aja setiap datanya berubah. Log. Ini untuk memastikan aja kalau logic yang kita bikin itu berhasil ya. Is effect. Save. Refresh. Kita ke konsol, kita zoom in. Oke, ini yang awalnya. Giofadil.ahmad. Oke, nice. Passwordnya Gio. Oke, aman. Berarti logic yang kita bikin udah berhasil ya. Sekarang kita coba login ya. Kita coba login dengan cara menekan post login. Nah, di post login return true kan. Jadi kalau misalnya dia true atau berhasil, maka gini aja biar lebih rapi, const handle login ya. Sama dengan event. Nah, gitu ya. Ini prevent default. Nah, ini berarti kita ganti jadi handle login. Kita save. Oke. Sekarang if post login data berarti kan kalau dia true gitu kan ya. Sekarang kita navigate dia ke halaman home ya dengan cara karena di sini gue pakai router DOM, React router DOM maksudnya. Jadi kita tinggal panggil aja. Sorry kepencet. Const router sama dengan use router. Di sini kita import. Nah, kayak React router DOM ya. Kalau nggak salah gini di importnya, gue juga lupa ya. Kalau error tinggal kita searching aja. Nah, kita panggil di sini router .push ya. Kok lupa lagi. Kita coba buka ya React router DOM. Oke, oh sorry bukan router tapi navigate ya. Sorry. Kalau React router DOM itu pakainya navigate nih. Navigate, use navigate. Di sini kita import navigate-nya, lalu kita panggil di sini navigate ke home ya. Kalau gagal, else alert invalid email or password atau failed login aja deh. Please try again. Kita save, kita coba ya admin password login. Nah, dia udah ke protected ya. Sekarang kita cek ini kita ya local storage kita ada apa aja, kita cek. Nah, ternyata local storage nggak menerima objek, dia nerimanya string, berarti kita harus merubah di sini ya menjadi JSON stringify. Lalu di sini juga kita harus pakai JSON parse. Nah, kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Kita save, kita coba lagi ya ke halaman login.
Oke, dia itu error apa ya? Kita coba. Object is not valid JSON. Ya, makanya kita harus merubah atau menghapus dulu ya. Karena dia itu string dan dia nggak ngedetect bahwa dia itu JSON. Oke, sekarang local storage udah dihapus. Sekarang kita coba, ini udah dihapus belum ya? Misalnya, oh nggak usah. Oke, udah. Sekarang berarti kembali lagi local storage yang nggak ada dan initial value dari isauth adalah false. Sekarang kita coba login lagi ya. Misalnya giovanil.ahmad@gmail.com, passwordnya adalah password. Kita coba login, berhasil. Kita coba cek di application. Nah, ini dia ya. Berarti kalau di refresh, initial value-nya sekarang dari isauth adalah ini. Kalau nggak percaya, kita coba ke protected, kita coba panggil si isauth ya. Ini kita taruh di atas aja lah, karena ini cons yang nggak bakal berubah ya. Buat apa kita taruh di dalam gitu kan? Kita panggil cons isauth sama dengan useStore, state sama dengan state.isauth. Nah, sekarang kita console log isauth, save. Nah, ini ya. Kalau gua refresh tuh ya, kedengeran ya gue refresh. Ini initial value dari isauth adalah apa yang ada di local storage ya. Jadi ya karena di local storage adanya ini data ini sebenarnya string, tapi gua parse jadi sebuah JSON ya, diterimanya jadinya. Nah, kayak gini ya. Terus kita pengen misalnya gue contohin lagi ya. Kalau di application ini kita remove di local storage, terus kita coba refresh. Nah, initial value-nya false karena di local storage item user ini nggak ada. Jadi dia bakal lari ke false gitu ya. Semoga make sense ya. Semoga make sense. Nah, sekarang kita lindungi nih. Kalau dia false, ini nggak boleh di-hit gitu ya secara front end. Nah, berarti di sini cukup mudah karena di sini gue pakai React Router DOM, berarti di sini if is auth false gitu kan. Jadi kalau dia false, kita navigate aja, navigate to login ya. Navigate ini sebuah komponen punyanya React Router DOM ya. Jadi di sini dia bakalan ngerender apa yang ada di dalam login. Intinya kayak gitu ya. Oke, gue lupa return sini. Return navigate to. Oke, ada error karena ini tuh kita nggak ada katanya login. Kita, nah, jadi kalau kita hit halaman home kita, enter, oke, dia nggak bisa kan, karena dia ngebaca ke sini dulu, terus dibaca kalau false maka return jadi true ya. Kita ke redirect ke halaman login. Nah, di sini bisa aja nih kalau misalnya kita pengen orang itu nggak boleh ke sini, kalau dia udah login gitu kan, berarti cons is auth store isauth. Kalau misalnya dia true gitu kan, isauth, kita bisa kayak return navigate to replace ya. Kita import, save. Nah, oke, sekarang berarti dia belum login nih ya kan. Kita login giovanil.ahmad@gmail.com, password, enter, protected, refresh lagi, masih bisa. Kita ke login, dia nggak mau, dia langsung ke protected. Oke, sekarang kita bikin logoutnya ya. Jadi kita ke protected, kita coba bikin logoutnya di sini ya. Jadi ada button protected, lalu ada button ini logout. Misalnya kita rapiin dulu, kita save coba ya, kita lihat kayak gimana. Oke, ini kita belum login ya. Nah, oke, berarti kita coba konsol. Nah, ini kita coba taruh di
bawah dengan cara flex flex direction flex direction kolom dengan gap 1 rem misalnya. Oke, nice. Ya, cukup bagus lah. Kita kasih font weight aja, font weight bold medium. Oke. Sekarang kalau kita pencet belum ada apa-apa ya, pastinya. Sekarang kita harus panggil post logout-nya. Post logout sama dengan use out store state post logout ya. Nah, di sini kita bikin namanya handle logout, cons handle logout. Sebenarnya bisa aja kita langsung di sini sih, biar nggak makan tempat ya. On click, ini ternyata parameter event. Oke, ini gue salah kurung gitu ya. Nah, prevent default post logout. Iya, kita coba ya, refresh, pencet. Nah, lihat kan dia langsung lari karena render, karena kan di sini kita pakai nih is out-nya. Terus gara-gara is out-nya itu berubah di sini value-nya, jadi dia render dimanapun komponen yang menggunakan si is out-nya. Jadi sebenarnya ini kayak use state aja kayak biasa gitu ya. Oke, kita coba lagi. 1 2 3 logout berhasil. Kita cek application udah nggak ada ya local storage-nya. Sangat simple. Sekarang kita coba bikin dengan cara kita seolah-olah pakai API, jadi kita pakai promise untuk awaiting-nya, jadi kesannya ada loading-nya gitu ya. Nah, terus baru deh misalnya 1,5 detik terus baru ke login gitu, kita bikin beserta loading-nya. Oke, sebelum kita bikin promise-nya, kita bikin store dulu namanya loading. Di sini kita bakal nyimpen semua loading kita copy aja ya, biar nggak repot. Nah, kalau udah begini, create juga kita import. Ini kayaknya ada yang salah nih dari settingan Visual Studio Code 2. Oke, di sini kita pengen punya post loading. Nah, ini use loading store. Jadi kita ada post loading, initial value-nya adalah false. Jadi dia yang belum loading gitu ya. Terus kita pengen ada namanya loading set gitu ya. Ini kita pengen bikin si post loadingnya jadi true gitu ya, dengan cara set post loading true ya. Ini saya pengen ada loading unset ya, jadi ini yang bikin loadingnya jadi false lagi gitu loh. Kita save. Nah, terus di halaman login kita di sini kita panggil lagi cons post loading use loading store post loading loading set ya, lalu ada loading unset. Nah, di sini kita pakai di let's say di sini aja nih. Nah, jadi kalau dia loading, returnnya loading. Kalau dia nggak loading, returnnya login ya. Dan setelah itu kita pengen disable buttonnya. Jadi nggak ada kesalahan klik 2 kali ya kalau lagi loading. Kalau post loading dia true, kalau ini dia false. Atau karena kita isinya boolean juga, jadi kita bisa juga kayak gini. Kenapa error? Disable not found, disabled. Yep. Oke, sekarang loading udah, sekarang tinggal kita set gimana caranya dia loading ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita rapiin dulu codingannya. Jadi kayak cons res sama dengan post loading, login data, terus dia jadi kayak kalau misalnya dia true, maka dia akan navigate ke halaman home gitu kan. Nah, ini kita rapihin, cuma kalau enggak dia alert aja, alert login failed. Post login. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin gimana caranya biar dia asinkronus. Oke, biar dia sinkronus, kita ubah dulu
method functionnya menjadi asinkronus. Lalu di sini kita bisa tinggal await, new, promise, resolve, set timeout, resolve 1000 ya. Nah, jadi dia nungguin dulu terus dia baru ke sini nih ke bawah gitu ya. Oke, supaya dia jadi asinkronus cukup declare bahwa dia asinkronus. Lalu kita taruh await ya. Jadi dia nungguin. Nah, ini seharusnya kita taruh di kalau dia false ya. Jadi tadi tuh kalau misalnya nggak ditaruh logic false kayak gitu, nanti dia walaupun udah ke navigate tetap di running karena navigate itu bukan merefresh page tapi mengganti komponen ibaratnya kan mereplace. Jadi fungsinya masih berjalan gitu. Jadi harusnya dia pada saat false saja gitu sih. Oke. Nah, lalu yang ini juga jadi nggak perlu nih. Sebenarnya ini bisa kita kembangkan. Jadi kayak misalnya eh kalau dia is auth dan kalau dia misalnya post loadingnya false gitu kan, terus dia baru ke navigate. Nah, soalnya kalau misalnya kita kayak gini ya, jadinya pada saat dia post login itu kan sebenarnya kan dia itu set value dari is out ya. Jadi is out-nya itu jadi terganti value-nya. Karena is out-nya keganti, maka ini jadi re-render nih komponen ini. Kenapa? Karena is out-nya digunakan di sini. Jadi pada belum belum sampai sini, dia udah re-render duluan dan ngebaca ini duluan. Jadi yang di bawah ini tuh nggak bakal dibaca. Ya. Semoga make sense ya. Jadi ini kan memang behavior React ya. Kalau sebuah state itu terganti, maka komponennya akan mere-render. Kan gitu ya kalau React behaviornya ya. Nah, jadi kalau ada ini nggak bakal jalan nih. Ya, ini nggak bakal jalan. Makanya di sini kita hapus aja dulu. Nah, baru deh setelah itu kita coba kita cobain logiknya satu-satu misalnya. Login, nunggu sedetik. Nah, logout. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita tinggal logikin loadingnya ya. Oke, untuk loading cukup aja kita taruh di sini loading set ya, dan di sini loading unset. Nah, dan di sini di disable post loading. Jadi kalau dia loadingnya true maka dia ke disable. Lalu di sini juga post loading jadi loading titik-titik login gitu ya. Jadi kalau dia lagi loading dia ganti stringnya jadi loading. Kalau lagi false maka dia login stringnya ya. Nah, ini harusnya udah running, kita coba aja. Misalnya satu-satu login, nah lagi loading dan disabled. Kalau kita logout, balik lagi dia. Oke, semoga berguna video kali ini bagi yang baru belajar React. Semoga nggak anti state management ya, karena gue ingat banget waktu awal-awal gue belajar React, terus pengen belajar state management di mana pasti disuapinnya Redux. Itu gue nggak mampu untuk selesain karena gue masih banyak job yang lain yang harus gue kelarin. Jadi gue nggak belajar tuh saking kompleksnya gue males gitu kan. Nah, di sini ada Zustan. Zustan udah enak banget. Semoga ini dapat membantu kalian ya. Oke, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.